kesibukan Bapak sekarang tuh apa aja sih, Pak? Kalau awal mulanya saya jadi loper koran. Loper koran? Jadi memang dari kelas 2 SD itu saya loper koran. Ada sharing session, jadi bakalan bang dapet kayak input dan output apa sih motivasi dan inspirasi dari orang-orang yang emang udah settle, udah sukses dari segi finansial, pendidikan dan segala macam. Dan aku harap di sini podcast ini bisa kayak menginspirasi kalian semua biar kita tuh bisa lebih kebuka kayak oh ternyata kalau misalkan kita mau sukses kita nggak cuma bisa pakai jalan A tapi bisa pakai jalan B, C sampai Z, kan banyak jalan menuju Roma. Jadi langsung aja kita ketemu sama gestar kita, Pak Andi. Tas dulu Pak, biar santai. Iya, jadi silakan memperkenalkan diri Pak. Ya, mau yang dikenalkan apanya ini? Nah, Bapak. Namanya Andi Rahmat Santoso. Terus kesibukan Bapak sekarang tuh apa aja sih Pak? Kalau kesibukan sekarang lebih santai sih, saya di 2 tahun terakhir ini lebih santai karena semua usaha alhamdulillah bisa berjalan dengan sendirinya karena udah autopilot semua. Yes. Paling saya cuman kesibukannya buka usaha-usaha baru. Membuka lapangan kerja baru, apalagi pandemi. Nah kemarin di pandemi ini kita ada buka usaha lagi 2, itu di pembuatan masker sama kita bikin distro juga. Nah ini topinya salah satunya di sini. Kita liatin dulu ya guys. Saya pakai boleh nggak Pak? Boleh, itu baru juga kok. Baru saya bawa ke sini, saya pakai dari rumah ke sini. Paduka. Keren banget Pak. Ada YouTube-nya loh guys, Paduka Channel Official. Keren Paduka Channel itu juga saya baru bikin belum sampai 4 bulan ini. Oh, belum sampai 4 bulan. Belum sampai 4 bulan, tapi di bulan ketiga kita udah monetize. Udah monetis berarti udah bisa jalan sendiri Pak? Monetize itu sudah Atau Bapak mendapatkan dolar dari YouTube. Oh, udah. Karena kita udah melebihi dari 4.000 jam. Berarti udah ada advertising dan segala macam. Di situ. Jadi Paduka ini saya ambil dari nama Padukuhan Karangmojo. Jadi saya tinggal di Karangmojo. Kebetulan di sana dijadikan kepala dusun. Saya buatkan untuk sebuah dusun itu saya buatkan channelnya. Jadi Paduka. Nah, Paduka. Di situ nanti ketika kita mendapatkan pemasukan dari YouTube, uangnya kita gunakan untuk membangun desa. Karena saya basicnya di wirausaha, jadi ketika saya untuk menggawangi sebuah dusun atau desa, ya saya membangkitkan semangat kerja mereka. Keren banget. Di situ. Bapak kan berarti Bapak pertama kali itu merintis usaha laundry ya Pak? Kalau awal mulanya saya jadi loper koran. Loper koran? Jadi memang dari kelas 2 SD itu saya loper koran. Sampai kuliah saya juga loper koran, masih loper koran. Jadi setiap pagi sebelum sekolah itu saya mengantarkan koran dulu ke rumah-rumah pelanggan. Nanti setelah selesai ngantar koran saya langsung sekolah. Bahkan sampai kuliah pun saya juga masih menjadi loper koran, dan UPN itu adalah salah satu pelanggan setia saya sampai saat ini. Jadi siapa tuh Pak pelanggannya? semua di setiap bagian di kantor-kantor di UPN, mulai dari ekonomi, kimia, teknik, itu semuanya langganan koran dari saya. Dan itu saya nggak malu ketika waktu menjadi mahasiswa dulu, saya sambil ngantar korannya malah sebuah kebanggaan. Karena bisa sekalian belajar usaha dan juga sekalian dikenal oleh dosen-dosen yang ada di UPN. Saya kenal dosennya juga karena setiap bulan itu saya minta uang korannya itu. Jadi bulanan ya Pak? Bulanan, jadi bayarnya bulanan. Nah, setelah lulus di tahun 2006, saya mencoba untuk berjualan deterjen laundry waktu itu. Oh, deterjen laundry. Berarti deterjennya itu, kan deterjen ada yang cair, ada yang bubuk kan Pak? Betul. Nah itu Bapak yang bubuk apa yang cair? Awal mula yang bubuk. Yang bubuk. Awal mula yang bubuk, terus saya jual itu keliling. Saya naik motor, saya keliling ke rumah-rumah awalnya. Terus akhirnya saya menemukan bahwa potensi pelanggan terbesarnya itu adalah di laundry. Nah di situ saya baru mulai setiap hari keliling ke laundry. Bahkan ada pengalaman yang sangat menarik. Apa tuh, Pak? Itu ketika saya pertama kali menawarkan produk deterjen saya, orang laundrynya itu langsung
nyuruh saya untuk praktek demo kan. Waktu saya ke sana dia bilang ini Mas silahkan dicoba langsung ke mesin cuci. Oh, deterjennya. Sedangkan saya sendiri belum punya mesin cuci saat itu. Saya kan bingung, aduh ini gimana ini. Cuman kalau saya bilang nggak bisa atau belum pernah punya mesin cuci, otomatis nanti dia nggak jadi beli, pikir saya. Iya. Nah akhirnya saya bilang Gas aja langsung. ke ibunya itu, saya bilang gini, ini karena saya setiap hari nyoba, nanti kalau saya yang coba pasti hasilnya bagus. Nah sekarang ibu aja yang nyoba biar saya yang melihat. Jadi biar dicek bagus apa enggak. Nah di situ, jadi ngelesnya seperti itu. Nah terus kemudian di tahun 2007 saya memberanikan buka usaha laundry. Berarti modalnya itu awalnya dari Bapak deterjen, menawarkan itu. deterjen dari satu tempat ke tempat lain. Dari buka laundry itu setiap hari saya menyisihkan uang 10.000 sampai 20.000. Itu saya gunakan untuk membuat brosur. Iya, Brosur itu dulu saya karena belum punya komputer waktu itu, saya tulis tangan. Saya bikin denah lokasinya, saya tulis tangan, saya coret-coret, habis itu saya fotokopi. Nah, setelah saya fotokopi, saya sebarkan brosurnya, saya harus beli amplop dulu. amplop. Jadi brosur yang jelek itu saya masukkan ke amplop. Oh, jadi biar dibuka sering. Karena gini, ketika saya menyebarkan brosur, biasanya orang ataupun mohon maaf pembantu rumah tangga itu tahu brosur biasanya dibuang. Iya benar Pak. Nah, ketika saya masukkan ke dalam amplop, saya sampaikan ini ada titipan untuk pemilik rumah. Oh, jadi langsung dikasihkan. Nah, dia itu pembantu rumah tangga ataupun penjaga rumah itu amplopnya jatuh aja dia bertahan untuk paling enggak amplopnya tetap di atas. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan amplopnya padahal dia nggak tahu isinya brosur saya. Itu bagus loh guys buat S3 marketing bisa baca sama Mas Andi. Jadi brosur yang saya sebarkan biasanya sangat efektif sekali. Jadi isi brosurnya tuh apa tuh Pak? Kalau Itu boleh tahu? tentang keterangan laundry, tentang denah lokasi usaha saya. Dan itu setiap sore saya yang nyebarkan brosur sendiri. Berarti sehari bisa nyebarin berapa brosur Pak? Kalau dulu selembarnya fotokopi 100.000, 100 rupiah ya. 100 rupiah. Itu kan saya bagi dua. Bagi dua. Jadi kalau 10.000 ya berarti saya bisa dapat 200 brosur 200 brosur. dalam satu hari. Bayangkan kalau dalam satu bulan itu kan paling enggak 6.000 brosur yang saya sebarkan. Nah kalau kuncinya kalau kita punya usaha itu bukan masalah bagus atau enggaknya. Marketingnya Pak. Yang penting marketingnya. Setuju Di banget sih situ. Pak. Karena apalagi sekarang tuh orang ngeliatnya kayak wah covernya udah bagus langsung gas beli langsung. Terus apalagi kok sekarang kan mainannya influencer. Betul. Nah kalau misalkan influencer katakanlah Rahel V-nya ya Pak, itu kayak udah langsung jerak bagus, pasti orang-orang langsung pada beli sih Pak. Saya ngalamin banget itu Pak. Saya bikin usaha, aduh jadi cerita. Saya bikin usaha kayak ya udah bener-bener harus marketingnya yang saya kuatin karena kan orang sekarang tuh lebih kayak ngelihat covernya dulu baru isinya dan segala macam. Apalagi kan sekarang di era internet ini ya, Iya, kita kan bener, Pak. harus berlomba-lomba untuk mempromosikan usaha kita melalui internet. Pokoknya siapa yang bisa menguasai internet ya dia yang menang. Bener sih Pak, dan packagingnya juga harus yang kita package dengan bagus, Betul. dengan rapi. Nah, kita pemasaran waktu itu memang masih menggunakan brosur. Terus di tahun 2008 sampai 2010 itu kan mulai peralihan pengenalan internet ya. Iya benar Pak. Jadi di tahun-tahun itu dulu kan kita masih pakai Friendster. Terus di 2009, 2010 mulai Facebook, ada Facebook. Ya Facebook benar Pak. Nah, di situ otomatis saya juga harus berpikir bagaimana mempromosikan usaha saya ini biar bisa diterima di era internet. Tepat sasaran juga. Tepat sasaran, karena kalau dengan brosur terus juga orang lama-lama juga meninggalkan. Iya. Walaupun memang brosur itu tetap sangat membantu untuk saat Sangat. ini. Nah, lalu saya mengumpulkan mahasiswa yang ada di sekitar saya waktu itu. EP juga Pak? Enggak, mahasiswa di sekitar lokasi usaha saya. Sekitar. Saya tanya siapa yang punya komputer dan punya modem. Kalau dulu kan masih pakai modem. Modem yang colok kayak flash disk Betul. dicolok. Nah, masih seperti itu. Saya tanya, nanti kalau yang punya komputer dan modem itu biaya internet dalam satu bulan itu saya bayari. Kan 100.000 waktu itu. Iya. Saya bayari, tapi dengan syarat gini, tolong diiklankan usaha saya satu hari itu 20 postingan. Satu hari 20 postingan Pak? 20 postingan kan nggak sampai setengah jam. Iya sih Pak.
Tapi ketika saya memiliki 10 orang yang saya bayari biaya internetnya, dalam satu hari 200. iklan postingan saya 200. Iya. Itu bayangkan, Engagement-nya berapa Nah. orang yang bakalan tertarik dengan Sekarang iklan itu. Mbak punya usaha sehari posting berapa? Sehari untuk advertising-nya atau buat postingan Instagram-nya, Pak? Ya postingan iklan ataupun advertisingnya Kalau semuanya. ikan, kalau misalkan buat, saya kan ada usaha thrift gitu, Pak. Kalau untuk thrift itu saya sehari bisa 77 iklan, Pak. Nah, sekarang saya dengan 200 postingan iklan dalam satu hari, dalam satu bulan 6.000 postingan, saya hanya membayar 1 juta untuk 10 tenaga karyawan. Karena saya membayar modemnya aja Iya, benar. di situ. Nah, kalau sekarang saya berani belikan paket kuota lebih murah lagi. Iya. Ketika Mbaknya nanti kalau mau saya belikan Mau, Pak, paket boleh, kuota. saya terima apa aja semua pekerjaan yang ada, Pak. Saya berikan gas. paket kuota, nanti dalam satu hari tolong iklankan usaha saya sebanyak 20 postingan. Entah itu melalui status WhatsApp, Instagram, Facebook. Tapi kan itu akan menyebar. Benar. Situ penyebaran teman-teman jenengan di sosial media kan beda dengan teman-teman saya. Kemudian di tahun 2010 laundry saya udah mulai kita franchise-kan. Franchise pertama kali di mana, Pak? Saya pertama kali di Padang. Padang. Karena seperti ini, waktu itu saya termasuk franchise laundry yang paling baru. Oh iya, Pak, sebelumnya nama laundry-nya apa, Pak? Belum Nama dikenalin, Pak. laundry-nya Beach Laundry, Pantai. Beats. Pantai. BEACH. Betul, BACH. Itu sekarang udah ada di berapa tempat, Pak? Saya sampai lupa. Saking banyaknya sampai lupa, bayangin. Gitu guys, kalau jadi pengusaha, Jadi, lupa. Nah, setelah itu cabang berikutnya kita adalah di Jakarta. Itu saya pilih karena memang di ibu kota. Ketika sebuah usaha bisa menembus ibu kota, apalagi dari daerah, itu nilainya akan luar biasa. Setuju, Pak. Di situ. Nah, itu memang saya tahan. Dan yang berikutnya adalah cabang saya di Makassar dan Papua. Nah, ketika cabang saya udah ada di Padang, Jakarta, Makassar, dan Papua, saya bersaing dengan franchise-franchise yang udah memiliki gerai puluhan bahkan waktu itu. Tapi nama saya udah dinilai nama yang sudah nasional, udah Indonesia sekali. Padahal cabangnya baru 5. Karena Bapak udah berani langsung nembus red Jakarta, langsung nembus Padang, Makassar, jadi kota-kota yang emang segmentasinya itu udah segmentasi besar kalau menurut saya, Pak. Jadi intinya waktu itu saya nggak tergesa-gesa menerima pengajuan cabang di situ. Nah, ketika sudah di beberapa tempat itu kita tinggal diamkan, itu udah pendaftaran pembeli franchise sudah di beberapa kota udah banyak sekali. Di situ udah semua berkembang dan belum lama ini saya mencoba untuk membuka usaha black garlic. Oh, black garlic, bawang hitam, Black guys. garlic, bawang hitam tunggal. Iya. Itu 2 Kenapa tahun yang milih lalu. untuk black garlic, Pak? Kan dari laundry ke black garlic itu jauh banget. F&B dari perusahaan laundry jadi F&B gitu, Pak. Jadi gini, ketika itu istri saya membuat bawang hitam tunggal itu untuk bapak saya. Jadi untuk mertuanya istri saya. Karena bapak saya itu kolesterol, asam urat. Nah, mungkin istri melihat dari internet atau membaca dari sumber-sumber yang lain bahwa bawang hitam tunggal itu bagus. Bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Nah, karena jiwa saya ini jiwa yang senang promosi dan untuk menjualkan, akhirnya saya mikir ini bisa dijual. Nah, akhirnya Melihat peluang berarti melihat kan, Pak. peluang. Akhirnya saya mencoba untuk mengurus perizinannya, termasuk ke dinas kesehatan, ke hak paten merek. Itu alhamdulillah semua udah selesai. Nah, ketika udah mulai produksi, saya itu nggak tahu karena itu black garlic kan dibikinnya pakai magicom. Magicom itu yang untuk masak nasi. Rice cooker. Rice cooker. Nah, tapi saya langsung borong magicomnya. Berapa, Pak? Saya beli sekitar 20 kalau nggak salah awal itu. Saya nggak tahu kalau ternyata dengan rice cooker itu buatnya besar. Ketika saya nyalakan semuanya rumah saya listriknya mati. Jelas, Pak. 20 langsung. Itu karena semangatnya, saking semangatnya. Nggak apa-apa, bagus, Pak. Semangat harus kita punyai apalagi generasi muda. Betul. Nah, di situ akhirnya kita harus menaikkan daya listrik.
terus kita bikin, kita kemas, dan setelah pengemasan itu saya langsung pergi ke Malaysia. Buat promosi. Buat promosi, saya pergi ke Malaysia, saya iklankan. Nah, orang melihat, wih, Black Garlic-nya udah tembus Malaysia, udah internasional. Jadi mereka langsung antusiasnya luar biasa. Makin gede lagi. Makin besar. Termasuk dulu seperti ini, waktu ketika saya mempunyai laundry saya itu termasuk kecil. Laundry saya termasuk kecil, saya kepengen memiliki pelanggan untuk hotel-hotel ataupun instansi di situ. Nah, pernah di tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2008. Ini instansi mana yang bisa percaya dengan laundry saya? Akhirnya Saya datang ke sebuah instansi, ke provider itu, salah satu provider, saya gratiskan itu deterjennya. laundrynya. Oh, laundrynya. Ini kita berbicara di laundry. Saya gratiskan seragam yang ada tulisan instansinya. Oh, jadi per instansi pokoknya gratis. Nah, dari situ saya dokumentasikan. Mulai dari pengambilan, pencucian, setrika, pengeringan, lalu pengantaran kembali. Dan testimoni dari mereka juga. Testimoninya lupa, saya nggak minta waktu itu. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Nanti ada. coba saya mintakan. Iya. Udah besar Pak kalau sekarang. Ya, jadi Pak. ketika itu terus saya bikin dokumentasinya itu saya gunakan untuk beriklan. Saya bikin untuk sebuah proposal juga. Oke, Pak. Nah, alhamdulillah dari situ orang berpikir, oh ini instansi ini udah melondrikan di tempatnya Mas Andi, di Beach Laundry. Berarti Bapak itu emang udah bener-bener kayak nanemin apa ya, jiwa-jiwa usaha itu udah dari muda banget ya Pak? Iya, jadi yang paling utama kita harus punya kreatif sih di situ. Nah, ketika kita udah ada dokumentasinya itu kita untuk beriklan enak. Karena udah ada bahannya, Udah jadi ada bahannya. kita buat ngeiklanin apapun aja kayak tinggal tek langsung tektoknya dapet gitu loh Pak. Betul. Saat ini saya kembali kuliah lagi, tapi di jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Ilmu hukum. Nah terus baru Bapak akhirnya milih buat jadi EP. Enggak, ini yang sekarang ini saya baru kuliah Oh, lagi. kuliah di mana Pak? Saya di Jana Badra, Jana Batra, Jogja juga? Jogja. Oh, Jogja. Karena saya memiliki kantor pengacara juga Oh, advokat di mana Pak? di Condong Catur. Condong Catur. Di mana ya Pak? Di Perumnas Condong Catur, Jalan Teratai 5. Di situ. Jadi saya memiliki kantor pengacara, saya kumpulkan pengacara-pengacara. Jadi kayak firma buat tempat biar mereka bisa kayak ya udah di sini aja buat. Betul. Itu kantor saya sendiri dan kita ada beberapa pengacaranya. Oke. Biar nggak tegang, kita main games dulu. Oke Games Pak? apa? Saya tuh nggak pernah main game ya soalnya. Ya, saya ajakin Pak kali ini Pak. Jadi gamesnya itu gampang kok Pak. Pilih salah satu aja Pak, tapi cepat. Boleh. Pilih ekonomi atau politik Pak? Sekarang politik kayaknya. Politik, Mm-mm. nggak ekonomi. Kalau kemarin ekonomi, cuman sekarang kayaknya mulai menarik juga politik. Siap, Bapak dukuh. Lanjut ya Pak. Terus pilih hidup di desa apa di kota? Saya pilih hidup di desa. Hidup di desa, gaji kota, mantap. Lanjut ya Pak. Lanjut. Sebentar, saya lupa pertanyaannya Pak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah lebih pilih jadi wirausahawan atau pegawai negeri? Wirausahawan. Nggak PNS Pak? Tadinya kepengen, cuman saya melihat dengan menjadi wirausahawan itu kita lebih bisa mengeksplor diri kita. Bener, skill kita juga secara nggak langsung meningkat terus, hard dan Secara soft waktu skill. juga kita lebih leluasa. Fleksibel. Setuju sih Pak. Kan sebagai pengusaha itu kita harus pintar-pintar investasi ya Pak. Betul. Bapak lebih milih investasi saham apa tanah? Sampai saat ini saham saya belum punya. Belum. Saya baru tanah. Atau emas atau tanah Pak? Emas dan tanah saya pilih tanah. Oke, karena lebih proper juga ya Pak, Iya. kayak untuk harganya meningkat terus. Setuju sih Pak. Tips and trick untuk meraih kesuksesan di masa muda tuh gimana Pak? Kalau yang paling utama sih sebenarnya masalah manajemen waktu. Time management. Manajemen waktu. Jadi ketika kita masih muda, zaman waktu masih muda dulu, saya namanya anak muda kepengen main itu pasti ya. Tapi begitu mainnya istilahnya sampai malam, walaupun sampai malam, tapi pagi ketika saya harus lapor koran, saya juga harus siap lapor koran. Berarti konsisten juga ya Pak? Konsisten. Nah di situ nanti setelah lapor koran selesai, kita tepat, kita harus mulai sekolah. Setelah sekolah nanti kita harus
ambil uang koran di sore hari. Nah, manajemen waktunya itu. Jadi ketika menjadi mahasiswa pun harus seperti itu juga. Harus tahu. Boleh senang-senang, tapi kita paling enggak juga harus mengatur waktu untuk tetap belajar, untuk tetap berpikir positif. Seperti halnya ketika kita bersosial media, jangan cuma melihat ini gosip-gosip ataupun kepoin orang. Nah, paling enggak kita bagi waktunya. Seperti saya bersosial media, tapi saya juga harus memanage kapan saya harus iklan lagi. Oh ya, jadi harus Gitu. tahu waktu-waktunya Harus sosial tahu media waktu-waktunya. untuk hiburan kapan, untuk usaha kapan, Betul. untuk hiburan diri sendiri kapan. Oke, lanjut lagi. Menurut Bapak, apa sih Pak, motivasi terbesar Bapak, maksudnya motivasi terbesar dari hidup Bapak sampai Bapak tuh bisa ada di titik ini? Motivasi terbesar saya adalah ingin membantu orang-orang, cuman itu aja sih. Makanya Bapak membuka banyak lapangan Iya. pekerjaan. Karena saya dulu memang ketika saya dibantu orang itu saya merasa senangnya luar biasa dan sangat tertolong sekali. Aner banget ya Pak. Nah, segitu dulu hasil podcast hari ini bersama dengan Bapak Andi Rahmat Santoso. Andi Rahmat Santoso, alumni EP angkatan tahun 2001 yang sekarang punya clothing line, yang punya laundry dan menjadi paduku juga di Karangmojo. Hafal saya Pak. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga hari ini podcast kita itu bisa menghibur dan juga bisa memberikan insight dan kayak output yang baik juga buat kita. Jadi Amin. makasih sekali lagi.